Satu. Halo Tribuners, selamat siang. Kembali lagi di acara Tribun Medan Cakap-Cakap. Nah, tapi kali ini episode yang kita bawakan adalah tentang kesehatan. Jadi kita akan membahas tentang apa itu long COVID bersama narasumber-narasumber yang udah datang pada siang hari ini. Jadi mungkin kalian agak kurang perhatikan saya, mungkin yang lama hilang mungkin ya, sepertinya ya. Ini kayak abang ini kayak udah lama hilang, tapi kok kayaknya sekarang udah muncul lagi nih, kemana gitu. Ya, jadi selama ini saya di belakang layar terus. Jadi sekarang kayak ya host serep lah kalau bisa dibilang. Jadi berhubung tentang kesehatan yang bakalan kita bahas kali ini, ya balik lagi apa itu long COVID. Ya COVID itu udah berjalan 2 tahun ya Bapak Ibu, 2 tahun dari tahun 2020 awal. Ya. Dari tahun 2020 awal sampai sekarang udah ada varian baru namanya Omicron. Jadi udah berapa gelombang tuh ya, Dok ya. Jadi di sini kita udah ditemani bersama Dr. Andika Pradana. Ya. Selamat siang, Dok. Siang. Thank you, Dok. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dr. Andika Pradana ini selain jadi dokter juga menjadi staf pengajar di pulmonologi USU. Betul. Benar, Dok ya? Betul. Nah, di samping dokter juga ada Mbak Faridah Hanum. Selamat datang, Mbak. Selamat siang. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mbak Faridah Hanum ini adalah selaku Health Officer Yayasan Fondasi Hidup. Iya, benar. Benar, Mbak ya? Oke. Nah, di samping saya bapak-bapak ganteng ini. Yaitu Bapak Krisman Bintoro selaku tim selaku area program tim Yayasan Fondasi Hidup. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kris. Panggil Pak Krisman apa Pak Bintoro nih? Mana aja, Pak? Jangan manggil Pak. Saya masih muda. Oh iya. Nah, jadi sebelum kita berbincang-bincang masalah apa itu long COVID bersama narasumber kita dan apa Yayasan Fondasi Hidup itu lebih jelas lagi, nanti kita bakalan bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita bakalan muterin salah satu video yang ada kita saksikan berikut ini. Silakan.
Nah, itu Tribuners, salah satu video ringkasan dari Yayasan Fondasi Hidup. Banyak banget kegiatannya kayak pelatihan-pelatihan digital untuk anak-anak di pedesaan, untuk orang tuanya juga ada sebagai penanaman kayak tadi penanaman sayur ya. Sayur Bapak Ibu organik. ya. Oke, nah sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi, kayaknya kita lepas masker aja ya. Dan teman-teman Tribuners, sebagai info, kita juga udah mematuhi protokol kesehatan, kita juga udah vaksin ya Ibu. Ya Dok ya, pastinya dokter pasti udah lengkap. Udah booster. Udah booster. Jadi kita buka aja dulu teman-teman. Oke, ini saya mulai dari Dokter Andika dulu. Nggak boleh. Dok, bisa jelaskan long COVID itu bagaimana, Dok? Oke, jadi sebenarnya long COVID ini adalah istilah umum ya. Ya. Kalau istilah medisnya adalah sindroma pasca COVID. Jadi sindroma pasca COVID itu adalah gejala COVID yang masih tetap dirasakan, Oke. bahkan setelah pasien dinyatakan sembuh. Oke. Nah, jadi sindroma pasca COVID ini ada dua macam. Ada yang akut dan ada yang kronik. Akut itu adalah kalau dia dirasakan dalam 1-3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Itu berkelanjutan tuh gejalanya gitu ya? Sampai Gejalanya 3 masih bulan? dirasakan sampai bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 belum hilang-hilang. Sampai kemudian bulan ke-3 hilang, itu namanya sindroma akut pasca COVID. Tapi di swab dia negatif? Sudah negatif, sudah tidak Di PCR juga menularkan, negatif, baik gitu. antigen, PCR semua negatif, tetapi gejalanya masih dirasakan sampai 3 bulan. Itu yang disebut sindroma akut pasca COVID. Nah, satu lagi sindroma kronik pasca COVID itu bahkan lebih dari 3 bulan. Oh, ada juga? Ada yang 9, ada yang 12 bulan. Nah, ini yang secara umum diketahui orang sebagai long COVID. Oh, nah gejalanya itu tidak ada penurunan sama sekali atau memang flat gitu aja, Dok? Nah, jadi memang gejalanya bisa menurun seiring waktu. Iya. Tapi terutama yang di awal ya. Jadi Iya. dia sejak dinyatakan sembuh, kemudian Dok, saya masih batuk, saya masih rasanya nggak lempang kalau bernapas. Umumnya dalam 1 bulan pertama masih banyak sekali yang mengeluhkan gejala seperti itu. Kemudian seiring waktu dia akan berkurang. Nah, umumnya rata-rata akan hilang dalam 3 bulan pertama. Nah, lebih dari 50% penderita COVID itu hilang dalam 3 bulan pertama. Dalam 3 bulan? Yes. Berarti persentasinya kebanyakan yang sampai 3 bulan aja berarti, Dok ya? Sebagian besar hilang dalam 3 bulan pertama. Nah, untuk gejalanya itu biasanya apa yang dialami pasien itu, Dok? Ya, jadi gejala pada long COVID ini agak unik dia, berbeda dengan COVID-nya. Kalau COVID kan lebih banyak di sistem pernapasan, Iya, bener. batuk, Kayak dulu sesak. tuh yang awal-awal COVID Yes, tuh ya. Kita betul. semua tahu tuh yang kayak susah nafas, Yes, segala macam. Nah, betul. ini gimana nih kalau Nah, ngomongin jadi kalau yang akut masih seperti itu, batuk, umumnya batuk ya, batuk kering, rasa tidak nyaman di tenggorokan, sakit tenggorokan Yes. gitu ya? Gatal tenggorokan saya nggak nyaman, itu yang paling sering. Kemudian rasa ngos-ngosan kalau beraktivitas. Jadi kalau Gampang capek. Iya. betul, kayak misalnya naik tangga aja kok saya udah gitu ya, sering seperti itu ya. Itu paling sering. Bukan karena usia ya, teman-teman. Bukan juga usia ya. Bukan karena usia. Bukan karena usia, bukan karena asma. Ada juga yang mengi gitu ya, Iya. asma. Bukan karena itu, memang hanya karena COVID-nya agak ngos-ngosan misalnya. Dia bilang seperti itu. Nggak rasa tidak lempang di dada, Iya. berat di dada. Kebanyakan ya. Kebanyakan persentase itu. Kemudian yang cukup sering juga nyeri sendi, ngilu-ngilu. Ngilu-ngilu. Sering sakit kepala, ngilu-ngilu, ototnya pegel-pegel Iya. gitu, seperti itu. Kadang kalau tanggal tua ngilu-ngilu juga. Tanggal tua tuh sering. Tergantung ke sini rupanya. Tergantung notifikasi banking. Tapi udah tanggal muda, hilang semua itu. Betul. Nah, untuk penyebab long COVID itu sendiri kan misalnya kayak tadi dokter bilang, dia di swab negatif, di PCR pun negatif. Yes. Nah, jadi kan apa nih penyebabnya, Dok? Gitu loh. Jadi memang uniknya adalah long COVID ini virusnya sudah mati, virusnya sudah nggak ada. Oh, sama sekali berarti nggak ada Iya, sudah virus. nggak ada, negatif sudah tidak menularkan, Iya. tapi kok gejalanya masih ada. Ini terjadi karena respon tubuh waktu melawan si virusnya tadi. Iya. Kan virus masuk, tubuh kita akan melawan tentunya dengan daya tahan tubuh dan dia akan berusaha menyingkirkan virusnya tadi. Tetapi dampak dari kerusakan virus tadi itu butuh waktu untuk dia resolusi, untuk diserang. Nah, butuh waktu itulah yang bervariasi 1 bulan, 2 bulan, 3 Oke. bulan. Jadi itu akibat kerusakan paru yang timbul akibat si COVID tadi. Betul. Makanya paling sering terjadi ini pada orang yang gejalanya terlambat ditangani. Gitu. Maksudnya dia udah tahu nih, dia kayak kena COVID Ya. gitu kan. Tapi dia lama nih. Lama ditangani, dicoba didiemin dulu, Nah, gitu nggak apa-apa kan. nih, udah jalan Bener. aja lah ke mall gitu kan. Betul, seperti itu. Tapi itu tidak menular sama sekali, Dok. Kadang kalau misalnya kita ngalamin kayak gitu, mungkin kita sebagai orang awam kan pasti takut nih ya. Iya. Ini kita kayak gini nih keadaannya. Walaupun di swab negatif, di PCR negatif, ini boleh nggak nih keluar gitu? Ya. Nah, ini mungkin penting ya bagi masyarakat semua tahu bahwa Ya.
masa penularan virus COVID itu terutama adalah 10 hari pertama. Jadi 10 hari sejak onset gejala. Iya. Misalnya, dok saya tanggal 1 mulai demam, tanggal 1 mulai agak batuk-batuk, rasa nggak nyaman tenggorokan. Maka 1 sampai 10 inilah puncak-puncak masa penularan. 1 sampai 10. Ya, 10 hari pertama. 10 hari pertama. Itu puncak masa penularan. Setelah lewat 10 hari pertama itu, maka potensi penularan sudah sangat rendah. Bahkan sekalipun masih positif. Itu bisa positif lagi. Masih bisa positif. Jadi sering itu kejadian, dok saya udah 10 hari, saya iseng-iseng swab ulang, kok masih positif. Nah, Saya udah enak kok dok. sering terjadi itu, Dok. Sering sekali gitu. Makanya akhirnya kebijakan pemerintah peduli lindungi begitu dia positif ikan hitam. Hitam. Nah, setelah hari ke-11 akan hijau otomatis. Nah, memang benar karena memang itu berdasarkan penelitian setelah 10 hari potensi penularan sudah sangat rendah, dia boleh kembali beraktivitas walaupun masih ada gejala, bahkan jika masih positif. Gitu. Berarti kalaupun masih ada gejala, swab udah negatif, PCR udah negatif, peduli lindungi juga udah hijau, itu boleh Sudah, kemana-mana. silahkan. Yang penting sudah gejala minimal ya. Nah, kalau masih demam ya nggak bisa lah. Kalau Tapi agak batu agak tahan-tahan sedikit. ya, nanti Kalau mau batu gitu. dibereng orang kalau sering. Biarin langsung. Oh, kopi abang nih katanya. Iya betul. Nah, ini kalau untuk Omikron, kita balik lagi ke COVID awal-awal, itu kan menyerang kayak bagian paru-paru gitu kan, dokter sebagai dokter paru-paru. Nah, Omikron ini ada menyerang organ tubuh lain atau tidak? Ya, jadi Omikron kan sebenarnya COVID juga ya. COVID varian Omikron. Iya, variannya. Uniknya dia ini lebih banyak menyerang saluran napas atas. Agak beda dengan yang dulu, yang varian awal atau yang paling heboh itu Delta ya. Itu benar-benar di paru. Kerusakan parunya difus sekali, hebat sekali. Nah, Omikron lebih sering di saluran napas atas, makanya lebih sering nyeri tenggorokan, rasa tidak nyaman. Kayak gatel gitu. Gatal tenggorokan, batuknya batuk kering gitu. Agak berbeda dengan COVID. Nah, dan umumnya dia menyerang juga pada organ lain. Jadi nyeri sendi yang sangat hebat. Kemudian kalau di literatur disebut namanya extreme fatigue, rasa lelah yang sungguh luar biasa. Itu yang paling sering dijumpai. Jadi kadang banyak orang tuh kan dia sakit tenggorokan, ngerokok aja nih. Iya. Tapi kok sendi-sendi sakit katanya, asam urat kok nih katanya gitu. Iya, betul. Macam-macam. Padahal COVID ya kan. Iya, betul. Sakit kepala, migrain, asam urat lah segala macam. Nah, ini kita masuk ke Bapak apa tadi namanya? Sama Mbak Farida. Iya. Sebagai Yayasan Fondasi Hidup nih, yang sering melihat banyak orang apa segala macam. Pernah nggak mengalami kejadian yang seperti yang dokter bilang tadi? Pernah. Bahkan kami sendiri mengalami. pernah jadi apa namanya? Penyintas. Alma mater juga ya. Alumni. Nah, itu kemana kemarin Kak? Gimana? Kalau kebetulan saya gejalanya nggak terlalu berat, ringan gitu. Jadi memang benar yang disampaikan Dokter Andika, yang diserang itu yang lebih banyak saluran pernapasan bagian atas. Jadi memang tenggorokan itu Gak enak, rasanya ya? kayak disayat-sayat gitu rasanya. Bukan Terus, hati aja. Bukan hati aja disayat-sayat gitu. Tenggorokan pun rasanya disayat-sayat. Kemudian mungkin pilek, batuk gitu kan. Kemudian sakit kepala yang luar biasa gitu. Kalau demam justru tidak ada gitu waktu itu mengalami. Iya. Mungkin teman-teman yang lain berbeda gitu, ada yang beda-beda. Memang ada yang beda-beda dong gejalanya. Yang Omikron ini sangat variatif. Variatif sekali. Ada yang demam, ada yang tidak. Bahkan ada yang nggak bergejala kan. Iya. Ada yang kayak biasa aja gitu, tiba-tiba di swab. Bener, dia nggak positif nyadar aja gitu. Dia nggak nyadar dia sakit gitu. Pas mungkin di swab baru ketahuan. Nah, kalau untuk penderita long COVID nih dok, yang berpotensi mengalami long COVID itu yang bagaimana badannya? Iya, jadi memang ada beberapa nih yang Mungkin kan teman-teman Tribuners kan juga pengen tahu nih. yes, betul. Jadi memang paling sering itu yang mengalami long COVID itu satu yang tadi ya, yang terlambat ditangani. Jadi gejalanya sudah jatuh ke berat. Umumnya pasien COVID yang derajat berat atau sampai yang mendapatkan mesin bantu nafas itu hampir mungkin boleh dibilang lebih dari 80% akan mengalami long COVID karena kerusakan parunya sangat hebat. Itu nomor satu. Nah, nomor dua adalah usia tua dan orang-orang yang punya penyakit penyerta, penyakit komorbid. Penyakit dampingan lah jadinya ya. Penyakit yang memang dia sudah punya sejak dulu. Umumnya ini paling sering saya jumpai di diabetes dan gangguan ginjal. Orang-orang yang cuci darah ya. Beberapa kali kan orang selalu bilang ya, oh kok Omikron ini ringan, udah kayak flu biasa. Tetapi agak berbeda pada orang dengan diabetes dan gangguan ginjal, muncul gejala seperti yang dulu.
sama lebih kayak berat yang ya. awal-awal dulu. Cukup banyak yang berat yang sampai pakai mesin bantu napas, bahkan sampai yang meninggal. Rata-rata yang punya komorbid ya. Tapi persentase jelas. meninggalnya nggak separah yang dulu berarti dok? Jauh lebih kurang, tapi untuk mereka yang punya komorbid cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Iya, cukup tinggi. Nah, angka kematian. kalau tadi dokter bilang ada gejala orang yang tidak memiliki gejala sama sekali. Nah, itu cara mengetahuinya itu gimana nih dok? Biar supaya terhindari nih dari long covid gitu loh. Iya, jadi memang banyak orang yang nggak nyadar kan dia tuh positif, Iya. sampai kebetulan mungkin dia mau keluar kota harus swab baru Iya, ketahuan dia positif, benar, gitu benar, kan. benar, Jadi benar. pada orang-orang yang seperti itu kan memang tidak ada gejala, umumnya jarang mengalami long covid. Yang mengalami long covid itu paling sering ada gejala. Jadi begitu ada gejala awal, secepatnya ditangani. Jadi pertolongan pertama jangan sampai nunggu jatuh ke derajat berat baru ke rumah sakit baru dapat obat, terlambat. Berarti Kerusakan korelasinya paru. kayak tadi dokter bilang kayak ada hubungannya dengan diabetes. Berarti kita harus jaga diabetesnya juga dong berarti. Kontrol penyakit komorbidnya, betul, wajib. Jadi kayak gula-gula dikurangi Ya, gitu ya. darah Jangan manis-manis tinggi. sekali. Kayak Ya. adik itu jangan manis-manis sekali deh. Oke, nah untuk obatnya nih dok. Saya kita udah ngalamin nih. Contohnya long covid. Obatnya itu Nah, obat long covid ini kan kita sepakat dia ini adalah proses pemulihan paru kembali menuju normal, butuh waktu. Jadi obatnya adalah apa yang bisa kita lakukan supaya pemulihannya jadi lebih cepat. ya benar. Maka nomor satu yang paling penting itu adalah membangkitkan daya tahan tubuh kita sendiri. Oke. Nah, jadi tidak ada obat X pasti langsung sembuh, nggak ada. Obatnya adalah kembalikan daya tahan tubuh dengan menggunakan multivitamin, ya, terutama vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Ya. Nah. C, D, E ini bahkan sekarang udah banyak ya dijual Kadang bebas. ada yang menyebut kalau ada zincnya itu lebih bagus dong. Ya. Itu bener apa enggak nih dok? Ya, zinc itu mempercepat kembalinya epitel-epitel atau sel-sel kembali ke normal. Jadi penelitian awal itu vitamin C dikombinasikan dengan zinc, Iya. vitamin D jauh lebih baik efeknya. Bukan sampo ya? Karena sampo ada zinc juga. Zinc, iya. Ada kandungan zinc juga di sampo. Gitu. Tapi bukan sampo yang diminum. Ya, bukan samponya diminum. Iya. Itu masuk rumah sakit lagi ya. Lain diagnosa. Lebih parah. Ya, walaupun memang ada juga penelitian-penelitian yang bilang nggak terlalu bermakna. Cuman secara umum jika ditambahkan zinc alangkah lebih baik. Gitu. It's Gitu. okay. Karena semenjak tahu zinc itu sebagai obat atau pencegah untuk COVID, semua kayak susu ada zincnya sekarang. Ya, laku keras ya. Laku keras ada zincnya. Kayak banyak lah. Termasuk makanan- susu makanan- beruang. Ya, ada zincnya juga. Tapi itu sekali lagi bukan sampo. Bukan sampo. Oke, nah ini kita masuk ke Yayasan Fondasi Hidup nih, Pak. Itu secara dasar biar supaya teman-teman Tribuners tahu, Yayasan Fondasi Hidup ini bergerak di bagian apa? Iya, kalau mungkin saya cerita sedikit ya, Yayasan Fondasi Hidup ini pertama sekali datang ke Indonesia itu tahun 2004. Jadi Udah lama ya? Itu udah cukup lama ya. Pada saat tsunami Aceh, jadi di situ kan cukup ini ya, cukup mengundang perhatian Ya, dunia. gitu Dunia. kan, sehingga salah satunya adalah Respon. Fondasi Hidup merespon gitu. Nah, entitasnya waktu itu Food for the Hungry ya, yang dari internasional yang datang. Nah, dalam perjalanan waktunya FH melihat bahwa FH masih perlu tetap hadir di Indonesia gitu, terkhusus untuk beberapa wilayah yang kita lihat kita perlu hadir sana. Ya. Nah, secara khusus mungkin Sumatera Utara gitu ya. Nah, 2011 akhirnya FH Indonesia mendapat izin untuk bekerja di Indonesia. Ya. Lalu akhirnya kita mulai implementasi pengembangan masyarakat. Nah, jadi sampai saat ini kita masih ada di Kabupaten Langkat dan mungkin Kabupaten Deli Serdang. Oh, Ya, gitu. Siapa tahu nanti berikutnya mulai mengembang lagi. Mengembang lagi, mudah-mudahan. 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 Gitu kan. Nah, jadi saat ini yang kita lakukan adalah lebih banyak pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya secara prinsip adalah membuat mereka jadi tahu, Oke. lalu mau melakukan, dan akhirnya mereka bilang kami sudah bisa mengerjakan ini sendiri. Nah, dampak besarnya yang kita harapkan sebenarnya perubahan perilaku ya, dari tidak tahu jadi tahu, terus dia mau melakukan. Gitu. Jadi kayak tadi contohnya di video-video tadi ada Iya, kayak pelatihan gitu ya. Benar. Nah, untuk dari segi concernnya nih, keseriusan dari Fondasi Hidup ini, mungkin Mbak Farida bisa jawab. Ya. Lebih kemana nih Mbak? Untuk concernnya apakah sudah ada kerjasama dengan pemerintah juga gitu loh, atau pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah gitu gimana? Iya.
Kalau FH ini memang dia kerjasama dengan pemerintah, terutama mungkin pemerintah desa, karena kita setiap desa dampingan kita punya yang namanya kerjasama secara tertulis gitu ya, apa-apa saja yang dilakukan selama kurun waktu 7-10 tahun seperti itu. Kemudian kalau untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kita juga selalu berkoordinasi. Misalnya kalau ada kegiatan, kita koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan gitu, dinas mungkin Bapeda juga, dan dinas untuk livelihood, untuk ini ya, ketahanan pangan juga gitu. Karena kan kita fokusnya ada di 4 sektor FH. Yang pertama di pendidikan, yang kedua di kesehatan, di livelihood atau mata pencarian, yang keempat itu untuk mitigasi bencana. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Mbak sudah menyebutkan kalau FH ini juga menyangkut kesehatan. Iya. Kegiatan tuh yang FH lakukan tentang kesehatan tuh yang selama ini dijalani itu bagaimana nih contohnya? Iya. Kalau sebelum COVID gitu ya, kita memang fokusnya itu di penurunan angka stunting. Gitu. Jadi kita pendampingan kita itu di kader-kader posyandu, bagaimana supaya kader posyandu ini punya kapasitas untuk menolong ibu-ibu yang punya balita, supaya mereka paham nih apa yang akan dilakukan untuk mencegah yang namanya stunting. Mulai dari dia hamil sampai nanti anaknya 2 tahun seperti itu. Nah setelah itu COVID muncul nih, gitu kan, kita berevolusi gitu ya untuk kegiatan-kegiatannya. Sama kayak COVID juga berevolusi nih dong. Jadi kita mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi, karena kan kalau untuk stunting ini dulunya kita kegiatannya memang langsung visit gitu ya, langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan kader. Nah dengan kondisi COVID kita jadi berubah gitu kan. Di awal-awal kita lebih banyak melakukan seperti home visit, datang-datang ke rumah-rumah untuk edukasi. Langsung datang. Iya, atau melalui dari telepon misalnya, kemudian atau melakukan pelatihan secara virtual seperti itu untuk kesehatan. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan, kebanyakan memang pada saat awal-awal COVID itu sampai sekarang juga kita banyak memberikan distribusi. Jadi kayak hygiene package gitu ya, kayak personal hygiene ke anak sekolah, semua dampingan kita. Ada cuci tangan nih teman-teman. Iya benar. Kemudian mengajari mereka PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Walaupun mungkin PHBS ini sudah kita lakukan sejak dulu gitu ya, sebelum COVID datang. Jadi ketika COVID datang, kita makin makin gencar gitu ya kan. Ini sangat berpengaruh gitu ya dengan COVID, pencegahan COVID. Kemudian setelah itu kita kerjasama juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di komunitas kita. Jadi kita juga melihat nih, mengasesmen apa sih kebutuhan mereka di bagian WOS-nya gitu ya, di bagian water, sanitasi, dan hygiene-nya. Nah setelah kita dapatkan hasil asesmen, ternyata memang fasilitas kesehatan di desa dampingan kita ini masih bisa dibilang masih cukup minim gitu ya untuk fasilitasnya. Jadi kita coba untuk membantu sebisanya lah gitu kan, nggak bisa kita mungkin bangun secara fasilitas gitu, mungkin yang sederhana seperti distribusi fasilitas cuci tangan yang portable, kemudian seperti IEC material seperti edukasi melalui poster, banner, kemudian distribusi sabun, masker, termogan seperti itu dan lain-lain. Jadi memang kita saat ini masih terus gitu ya, untuk stunting juga kita masih lakukan. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tapi memang untuk wilayah bukan North Sumatera, tapi kita di West Sumatera, di Mentawai. Dampingan kita kebetulan di sana kita punya yang namanya Cascade Group. Jadi dia ini kayak ada grup tersendiri, metodenya ada kumpulan ibu-ibu gitu ya, yang punya balita, yang punya anak di bawah 5 tahun. Kemudian mereka diedukasi terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, mereka ada juga cooking class, gitu, masak makanan MPASI untuk anak mereka, banyak. Jadi itu sih, jadi saling berhubungan gitu ya, antara COVID kita tetap adaptasi dengan program kita yang sebelumnya. Nah, kalau dari segi FH-nya ini ada kerjasama nggak sama kayak dokter-dokter kayak dokter Andika ini gitu, untuk melakukan kegiatan kayak pelatihan kesehatan untuk masyarakat desa yang ada itu gimana nih? Mungkin kalau sebelumnya, sebelum COVID ini, baru-baru ini sih kalau kerjasama dengan seperti ini yang melakukan talk show seperti itu ya. Tapi kalau yang sebelumnya lagi, kita ada kan fokus kita tadi di PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya kita mengedukasi anak-anak dampingan kita di seluruh
wilayah dampingan kita itu tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi kemarin kita juga kerjasama dengan dokter gigi untuk langsung datang ke desa gitu ya, kasih kita ajak gitu ya, iya mengasih edukasi, kemudian juga langsung mencabuti gigi mereka yang langsung iya yang langsung karena banyak anak-anak kita yang ternyata yang mengalami karies gigi waktu kita datang ke sana gitu ya. Kita coba nih apa kesehatan gigi apa yang kesehatan di tubuh anak ini apa yang bisa kita support. Dan mereka membutuhkan sepertinya kesehatan gigi. Jadi dokter gigi yang kita ajak kerjasama menjadi relawan kita seperti itu. Sangat bagus nih kegiatannya ya, Dok ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya nanti next ke depannya FH ini kan bisa dilirik lebih lagi ke pemerintah, benar kan? Karena kan melalui FH ini pemerintah kan bisa tahu nih ini keadaan si desa ini gimana nih masyarakatnya. Mungkin ya bisa ditonton lah sama pemerintah gitu. Kode iya kode kode keras. Nah Dok, ini kan tadi kan Mbak Farida juga menyebutkan stunting karena kan stunting lagi marak lagi untuk promosi tentang stunting, dinas kesehatan juga lagi marak-maraknya. Nah stunting itu kan masalah persalinan ya, masalah tumbuh kembang anak. Ada masalahnya, ada ketautannya nggak dengan COVID? Nah, justru agak unik COVID ini. Umumnya kan kalau stunting itu dikaitkan dengan gizi ya. Iya, benar. Asupan gizi yang tidak adekuat, yang berlangsung cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan tumbuh kembang. Nah, pada COVID ini ada dua pilar ya, dua sisi. Orang yang nutrisinya kurang, memang outcome-nya akan lebih jelek. Gitu. Tapi di satu sisi, orang yang justru gizinya berlebih, obesitas, justru lebih jelek lagi. Iya, lebih berat penurunan ininya. Benar. Ya. Kerusakan paru pada orang yang obesitas itu lebih jauh lebih berat, lebih parah dibandingkan yang proporsional. Nah, itu teman-teman. Betul. Jadi yang obesitas hati-hati. Ya, bagi yang agak-agak Harus gempal, agak-agak gempal, agak diratain aja lah sampingnya gitu. Terus saya agak gempal. Iya. Nah, jadi itu teman-teman ilmu juga nih bagi teman-teman Tribunan. Jadi memang berpengaruh ya, Dok? Ya, sampai akhirnya WHO dan Kementerian Kesehatan itu memasukkan obesitas sebagai penyakit komorbid. Komorbid, iya. Nah, jadi satu gangguan ginjal, dua penyakit diabetes. Tambahan gitu ya. Tiga hipertensi itu kan biasa ya. Iya, benar. Diabetes, hipertensi, bla bla. Terakhir obesitas. Untuk memastikan, menyadarkan masyarakat bahwa ini memang meningkatkan angka kematian, angka keparahan dan long COVID. Itu teman-teman. Jadi agak dijaga-jaga lah badannya. Iya. Sering banyak pikiran aja, banyak pikiran tuh buat badan. Cepat kurus ya? Iya. Dua gendangnya. Kalau nggak kurus, sakit lagi udah. Canda. Nah, jadi untuk campaign YFH ini sejauh ini sudah sampai mana nih Pak kira-kira? Iya, kalau untuk ini ya COVID ya, kita sejak awal COVID langsung mencoba merubah program kita dari tadi ya pendekatan masyarakat yang boleh berkumpul, kita mau mencoba mulai ikut berkontribusi lewat kampanye-kampanye. Nah, beberapa yang kita lakukan tadi sudah disampaikan Farida, kita secara masif membagikan masker pada saat itu ya, masker, kemudian hand washing facility gitu. Kemudian beberapa peralatan-peralatan yang kita anggap ini cukup mendukung, misalnya kayak termogan segala macam. Nah, itu kita coba lakukan. Kemudian kampanye-kampanye seperti kayak kita lakukan lewat siaran radio gitu ya, dan podcast itu coba kita lakukan juga dengan harapan itu informasinya bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas gitu. Mungkin banyak yang tidak percaya juga ya kenapa mesti pakai masker segala macam gitu. Tapi kita tetap mencoba mengedukasi gitu. Kita selalu bilang kalau kita nggak preventif nggak akan selesai nih COVID. Karena kayak pingpong aja kan, bola balik udah sembuh ada yang kena lagi tetangganya gitu. Nah, jadi kita coba mendorong, ayo kita sama-sama supaya ini bisa lebih cepat gitu. Nah, kemarin waktu kita tahu ada informasi bahwa pembelajaran tatap muka sudah mau dilakukan, kita juga mengantisipasi dengan mempersiapkan sekolah gitu. Kita ajak diskusi para kepala sekolah untuk mempersiapkan anak-anak supaya jangan sampai klaster baru nih sekolah gitu kan. Nah, kita karena juga kan persiapkan. Itu aja tuh Itu orangnya aja, yang ya di situ kan? gitu Ya, kan. apalagi anak-anak ya, ketemu teman lama pasti pelukan gitu kan. Nah, kita coba persiapkan sehingga ada langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa sekolah yang nanti PTBM ini nggak akan jadi klaster baru gitu. Nah,
kita juga melakukan kampanye yang sedikit unik ya, terkhusus di daerah Deli Serdang, Kecamatan ST Milir. Kita melakukan kampanye pakai Badut. mobil terbuka ya, pakai ada pick up. badutnya. Ada badutnya. Iya, ada badutnya. Sebenarnya badutnya itu berharap Jadi orang icon. jadi ambil atensi gitu Iya. kan. Ini ngapain sih badut-badutan? Nah, kemudian dari Puskesmas juga memberikan dukungan yang sangat bagus, menyediakan satu stafnya untuk menjadi juru kampanyenya gitu. Nah, jadi kolaborasinya dapat, masyarakat juga dapat informasi, dan kita berharap itu paling enggak nempel di kepala, dan akhirnya mereka bilang oke, ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Pakai bahasa daerah tuh ini. Pakai bahasa daerah juga. Pakai bahasa sebenarnya. Karo. Kampanyenya. Kreatif. Kreatif. Jadi bisa dibilang kalau IFA ini kayak kepanjangan tangannya dari pemerintah gitu ya, Iya, ke bisa. masyarakat Mendukung. desa-desa gitu ya. Mendukung apa Mendukung yang program dilakukan pemerintah. Membantu pemerintah secara penuh ya. Ini kembali lagi nih ke dokter Nika. Dok, ini kan agak bosen sih ngomongin COVID. Betul. Karena udah lama ya. 2 tahun ya. Karena nggak siap-siap. Iya, 2 tahun ya. Mulai dari varian awal sampai sekarang Omikron. Nah, kemungkinan nih dok, ini menurut dokter yang berkecimpungan di masalah COVID, ada nggak varian baru kemudian? Ya, jadi memang namanya virus, dia akan secara alamiah Alamiah ya. akan terus bermutasi. Mutasi. Kalau kita back dulu tahun 2003, itu sempat SARS ya. Iya. SARS. Kan itu corona juga. Iya. Itu Satu famili lah dia. Iya. Ya. Jadi kalau COVID ini nama ilmiahnya adalah SARS-CoV-2, Iya. versi 2 Iya. dari yang pertama. Bermutasi-mutasi sampai akhirnya hilang, gitu kan? Sampai akhirnya nggak terdeteksi lagi. Begitu juga virus ini akan begitu perjalanan alamiahnya. Bisa jadi kayak SARS pertama. Betul. Bisa. Dan Hilang ini gitu memang aja. Bisa jadi dia hilang begitu saja, atau dia menjadi virus yang sudah Biasa nggak ada saja. gejala lagi. Biasa saja. Iya, Biasa betul. aja. Omikron ini sendiri sudah muncul variannya lagi. Mungkin pernah baca ya, Omikron siluman, ada ya? Iya, benar, benar pernah dok. baca. Itu gimana dok? Itu Omikron juga, tapi bermutasi lagi. Nah, nama resminya Omikron BA2 gitu. Berarti itu varian baru. Varian baru dari anaknya si Omikron gitu. Panggil buat anak Omikronnya. Punya cucu, punya anak. Iya, benar. Omikron bermutasi lagi. Nah, apakah akan lebih parah atau tidak belum ada data, karena kita belum banyak data tentang itu. Ya mudah-mudahan lebih rendah lagi kan, begitu harapannya. Nih, ya mudah-mudahan ya Iya. kayak SARS biasa kayak tadi dokter Kayak bilang. flu biasa Jadi virus gitu flu kan. biasa Nah, yang lama-lama hilang. Ya, Di Inggris mudah-mudahan. kayaknya udah ada ya dok ya, 30.000 kasus kemarin katanya. Ya, sebetulnya Varian baru. katanya di Omikron siluman yang saya baca rilis dari Kementerian Kesehatan sudah masuk. Udah masuk. Udah masuk Indonesia. Bahkan di Sumatera Utara rilisnya katanya. Agak siluman tuh memang agak cepat ya. Karena siluman ya. Siluman, Siluman nggak ada yang tahu ya. nampak. Cuman kita nggak bisa mendeteksi dengan pasti ya. Mudah-mudahan karena satu gejalanya tidak cukup nyata ya. Jadi orang ya udahlah kalau nggak bergejala ngapain bisa begitu kan. Atau dua, proteksi vaksin tadi. Orang sudah divaksin cukup lengkap, jadi kena virus pun gejalanya mungkin ya hanya meriang 1-2 hari selesai gitu ya harapannya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut dokter nih, data yang ada untuk Omikron sekarang ini gimana? Menaikkah atau agak melandai, apa turun, apa gimana nih? Ya, dibandingkan puncak ledakan di bulan Februari itu, datanya Februari kemarin Kemarin. ya, Omikron ya. Puncaknya. puncak itu kan di bulan Februari ya, pertengahan. Kalau di Jakarta lebih cepat. Kita selalu begitu tuh. Jakarta Ngikut. naik duluan, nanti baru Ya. Sumatera Utara nyusul. Dibandingkan Februari kemarin itu jauh lebih turun. Alhamdulillah ya, jauh lah. Alhamdulillah ya. Dan beban dokter parunya pun lebih. Nah, biasanya bisa bernapas sibuk-sibuk ya. nih ya. Benar. Tapi takutnya kita kan khawatir seperti Delta kemarin ya. Delta itu puncaknya di Juli Agustus itu benar-benar melelahkan. September, Oktober, November, Desember tuh Landai lagi. landai, bahkan sampai beberapa rumah sakit ruang isolasi tutup. Tutup. Ya. Karena udah nggak ada lagi pasien. Udah nggak ada lagi pasien, ruang isolasi tutup, nakes-nakesnya dikembalikan ke ruangan biasa. Yang selamanya mungkin ngurus ICU ya kembali ke ICU gitu ya. Kemudian Januari, Februari meledak lagi, dibuka lagi gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah ini akan hilang sepenuhnya. Ya mudah-mudahan hilang sepenuhnya ya. Dan muncul lagi yang aneh-aneh. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang unik nih, Dok. Mungkin teman-teman Tribuners juga ada undang-undang yang kayak sama seperti yang saya tanyakan ini. Ya. Ini kan kita Medan kota besar nih. Ya. Banyak data pasti, ya dokter tahu sendiri. Sementara kayak di desa-desa itu kenapa jarang ya betul. yang kena COVID gitu loh. Betul. Nah, itu kenapa nih, Dok? Padahal kan satu udara juga gitu kan. Nah, Ya. itu gimana? Jadi ini data itu tidak selamanya merepresentasikan real di lapangan ya. Jadi saya yakin pasti sebenarnya yang di desa itu ledakannya juga sama. Juga sama. Dengan di kota. Cuman tidak semuanya terdetek. Satu, aksesnya agak sulit ya. Mungkin di daerah
Nah, tidak semua vaskes punya sarana Iya. untuk PCR. Untuk Mungkin PCR. yang sering ke desa-desa kan, Bapak Tribuners juga tahu nih kan Iya benar. kondisinya gitu kan Benar. gimana. Itu salah satu contoh itu seperti di Mentawai, daerah dampingan kita, bahkan kita datang ke sana pakai masker itu DJ-in. Ah, itu dong. Iya. Jadi mereka bilang pakai bahasa Mentawai, tapi saya ngerti gitu ada masker-maskernya kan. Oh, ini berarti mereka bilang ngapain pakai masker gitu kan. Di sini nggak ada Di sini pasti. nggak ada Ya, COVID benar. gitu. Jadi beberapa itu sih tantangan kita sebagai FH gitu, staf FH ketika datang ke komunitas kita ingin mengedukasi, tapi itu tadi gitu, mereka tidak kadang ada yang tidak percaya. Nggak aware mungkin. Iya, Tidak kadang aware. juga nggak ada kok yang misalnya iya. keluargaku yang kena gitu. Jadi ngapain harus percaya gitu kan. Ketika misalnya kita ngasih edukasi pun mereka itu tadi kayak ada penolakan gitu. Dan memang kayak di Mentawai itu mungkin hanya beberapa desa sih yang ada terdeteksi yang mungkin puskesmas itu dekat gitu. Jadi ada untuk fasilitas Iya, memeriksa. untuk mengecek, Tapi kalau ya. untuk daerah yang memang sangat jauh gitu dari kecamatan, itu memang tidak ada, mereka bilang di sini nggak ada Nggak ada COVID gitu kan. Padahal kalau di tes itu sama sih, Iya. pasti kena juga Bisa gitu. jadi. Jadi memang balik lagi ke tadi awareness ya. Jadi banyak sekali di daerah ya, mohon maaf di daerah yang agak perifer itu kalau kita bilang ini gejala COVID gitu kan, sesak. Oh enggak, aku memang ada asma gitu. Dia selalu demam bilang biasa aja "Iya, gitu aku kan." memang ada asma kok atau demam. Di daerah yang pinggir pantai dia selalu bilang, "Oh, memang ini malaria sering di sini." Dianggap itu malaria. Karena kan kami dekat pantai iya, gitu kan. dianggaplah tipes gitu kan. Dianggaplah sakit lambung dan sebagainya. Terus kemudian meninggal gitu kan. Iya. Oh ya udah dia meninggal karena asma gitu kan. Jadi padahal ya itu gejala COVID gitu. Kita tahu gitu. Cuman ya tidak diperiksa sehingga tentu laporannya jadi akan rendah gitu ya. Seolah-olah rendah. Nah, itu bagaimana tuh Mbak atau Bapak yang mengalami atau jumpa langsung ke masyarakat desa yang mungkin banyak ngeyel gitu tadi kan. Nah, itu walaupun udah disodorin apakah mereka ada penolakan atau gimana, itu gimana? Iya, kalau kita sih sebenarnya mencoba mengambil fungsi mengkampanyekan saja gitu. Iya. Karena kan kita memang tahu kapasitas ya, kita bukan dokter, kita bukan juga tenaga kesehatan, tapi kita hanya coba menampilkan data bahwa di beberapa tempat atau misalnya kota, kabupaten itu sudah masuk zona merah gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati. Paling kita hanya menyampaikan begitu ya. Ketika tadi kayak kata Dokter Andika ada orang-orang yang bilang ini nggak COVID gitu. Nah, kita tetap bilang tetap harus hati-hati gitu kan. Nah, kita nih yang kalau datang dengar begitu ya pokoknya prokes lah ya. Nanti misalnya habis salaman ya kan kadang mereka nggak enak kalau nggak salaman. Nggak salaman gini kan. Ya udah kita salam tapi habis itu ya kita semprot gitu kan. Mau nggak mau kita yang harus menjaga sih ya. Tapi sepanjang yang kita lakukan memang kita coba terus mengkampanyekan. Meskipun beberapa kali kita kampanyekan ya ada juga yang nyeletuk gitu kan. Benar-benar pasti ada lah Pak. Pasti ada. Tapi ya apa boleh buat kita memang tetap harus menyampaikan karena ya kita sendiri sudah ngalamin ya, kita juga penyintas kan, jadi Alumni ya Pak. alumni sakit juga kena ini gitu Bahkan kan. udah ada yang master ya, udah S2 2 kali kena. Oke, dan ini kan Medan kan juga udah masuk pada level 2 ya. Kalau nggak salah. Sekarang Iya. Kemarin kan sempat level 1, Iya, naik lagi naik level level 2. Nah, itu gimana nih, Dok? Pendapat dokter nih. Berarti kan agak naik lagi sedikit gitu. Ya itu kan naiknya di Februari ya waktu di yang kemarin ya, Iya. betul. Ya mudah-mudahan dia akan turun level 1. Cuman kita memang bagaimanapun harus antisipasi kan. Tidak ada orang yang benar-benar memastikan bahwa kita itu bebas. Iya. Benar. Nah, ini sebagai penutup nih, mungkin dari YFA apa pesan untuk Tribuners tentang YFA, bagaimana untuk kampanye-kampanye bisa disebutin untuk Tribuners Medan? Iya, kalau Yayasan Pondasi Hidup selalu mencoba berkontribusi ya terhadap apapun yang kita lihat menjadi isu di tengah-tengah masyarakat gitu. Tapi nggak politik ya, kita nggak ngomongin politik gitu. Bahaya kalau Bahaya. Jadi isu nanti yang pulang nggak selamat. Udah dekat 2024. Iya. jadi Eva itu selalu mencoba Netral. mengangkat isu-isu tentang kesehatan, Ya. tentang pendidikan, dan juga tentang mata pencarian dan ketahanan pangan. Karena kita lihat 3 hal inilah yang bisa menopang dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat ya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kesejahteraan tentu semua orang harus punya pengetahuan. Benar, Gitu. Jadi benar, sejak benar. kecil kita harus
menolong anak-anak di wilayah yang kita dampingi untuk paling nggak bisa calistung dulu lah, membaca, menulis, berhitung gitu kan, itu paling dasar gitu. Nah kalau untuk anak-anak yang di atasnya, kalau dia misalnya tidak berkesempatan untuk kuliah, kita biasanya coba mencoba memfasilitasi mereka dengan vocational training. Berharap mereka udah mulai mandiri dan bisa mencari kehidupan sendiri gitu. Jadi yang penting ada skill dulu. ada skill gitu. Nah, ya kalau kita sih berharap itu aja sih, Tribuners bisa mendukung dalam doa ya. Apa yang kita lakukan semoga ini bisa berhasil gitu. Amin. Jadi itu juga tadi seperti saya bilang ya, pemerintah agak dilirik-lirik sedikit Eva, karena kan kegiatan Eva kan juga membantu pemerintah juga gitu loh. Jadi Habis ini telepon ini ya sama pemerintah. Congressman gitu ya. mana tahu kan gitu. Jadi kan Hubungi call center. Iya ya. Nomor Bang Krisman langsung. oke, Kami nah siap. dokter nih dok, kita balik ke dokter nih. Pesan-pesan Tribuners Medan tentang Omikron dan long COVID. Ya, jadi yang pertama, walaupun angka kejadian COVID sudah mulai turun, tidak bisa dikendorkan prokes. Nah, kita belajar ya, waktu November Desember kita agak lengah, Februari meledak lagi. Begitu benar. Ya, jangankan orang awam, saya juga dokter juga November Desember udah mulai ini nih ya, relax ya, agak lengah, meledak lagi. Jadi bagaimanapun kita sudah belajar pengalaman, tidak bisa dikendorkan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kalau memang ada gejala, cepat dideteksi, komorbid tadi cepat dikendalikan supaya jangan sampai jatuh ke long COVID. Balik lagi ke awareness, kepedulian ya. Tapi kalau ini pertanyaan terakhir nih dari saya sebagai penutup, singkat aja nih dok. Ya. Setelah COVID, habis contohnya kayak SARS tadi, harus nggak pakai masker lagi? Ya mudah-mudahan kita bisa lepas. Ya. Karena kan banyak negara nih yang udah lepas masker, udah lepas prokes Benar. kesehatan gitu kan. Nah. Kayak nggak salah di Inggris atau di mana gitu. Di Eropa. Di Eropa. Di beberapa negara di Eropa kan sudah lepas. Akhirnya naik lagi jadinya. Iya, naik lagi. Ini kalau di googling dalam 2 minggu terakhir kan mereka naik lagi. Iya, di googling. Jadi kalau sebelum sampai akhirnya nanti kan WHO menyatakan pandemi akan berubah jadi endemi. Tapi itu perlu diingat ya, itu adalah keputusan WHO bukan keputusan daerah. Ya, itu terlalu cepat. Begitu ada kata-kata itu semua media pandemi akan menjadi endemi, itu adalah keputusan WHO. Nah, sampai saat itu dikeluarkan, nah kita tetap harus pakai masker. Berarti itu keputusan per daerah atau per negara, bukan WHO ya? Tapi pandemi menjadi endemi enggak yang kayak yang mereka melepas. Oh ya, itu per daerah. Kesehatan. Itu per masing-masing per daerah berarti. Kebijakan masing-masing daerah. Tapi naik lagi. Nah, akhirnya naik lagi gitu. Sampai kita harus tunggu statement itu dari Tapi ya nggak masalah juga lah kalau pakai masker kan nggak ada negatifnya Buat debu juga. ya. Iya, Pak. Karena di kereta kan harus perlu gitu ya. Malah lebih ganteng pakai masker. Iya. Ganteng. Saya mengakui Pakai itu, saya masker mengakui. kayak artis Korea gitu nampaknya. Walaupun dibuka ya. Walaupun nggak nanda ya. Iya. Menentu bukan ini. Nah, kalau mau bergabung nih ke Eva, bisa disebutkan ada sosial medianya Pak? Atau gimana Ibu? Boleh bergabung? Iya, kalau kita masih menggunakan media asingnya ya. Jadi kita bisa cek kalau apa kegiatan-kegiatan apa di Food for the Hungry. Ada Food for the Hungry, ada Instagramnya juga. Food ada for the Hungry. juga, gitu. Food for the Hungry. Iya. Makan untuk kelaparan. Makanan untuk orang lain. Kalau websitenya www.fh.org. Oke, atau kunjungin aja lah websitenya biar gampang ya. Iya, boleh. Atau nanti mana tahu nomor handphone mungkin ada mau dijelaskan Bapak. Jangan nanti langsung telepon Pak, ini kami nanti. Oke, itu aja mungkin perbincangan kita Dok. Ya. Pak Krisman. Terima kasih Mbak. banyak. Mungkin ya kita berharap mudah-mudahan walaupun ya masih ada COVID ini ya janganlah naik-naik lagi gitu. Iya, amin. Janganlah separah-parah lagi. Janganlah buat anak terus ke Omikron nih. Jangan. Buat cucu lagi. Iya, ini udah cucu, cicit lagi nanti. Apa lagi varian yang keluar nanti? Ada yang siluman lah lagi pula. Aduh, capek kita. Oke, itu aja teman-teman Tribuners untuk perbincangan Tribun Medan Cakap-Cakap kita pada siang hari ini. Kita kembali bertemu lagi di Tribun Medan Cakap-Cakap episode selanjutnya. Jangan lupa nanti main-main ke sosial medianya Tribun Medan, ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada TikTok, banyak lah pokoknya. Semua ada kami pokoknya. Habis itu jangan lupa main-main di websitenya tribunmedan.com untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Medan dan seluruh dunia. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi buat narasumber saya pada hari ini. Dok, sehat terus semuanya. Amin. Siap. Sukses terus. Kita bakal ketemu lagi di episode Tribun Medan Cakap-Cakap Kesehatan selanjutnya. Bye-bye.